30 detik dari sekarang. Ya, mulai. Ayo. Iya, oke. Di sini dari 24 peserta, ada yang menjawab ada 9 peserta, berarti hampir sepertiganya. Keren ya. Iya, ya, di sini jawabannya dari Samuel, B, Silvi, Dimas. Wah, ini keren-keren semua nih. Agak yang beda Ranto. Ranto jawabnya A. Nanti alasannya apa ya? Mungkin Ranto punya alasan tertentu. Anissa juga B, B Sastra juga B, Dian B, Theo B, waduh semuanya B. Ya, oke, kita bahas ya. Ilyas juga jawabannya B. Ya, ada deh benar ya, jawabannya B. Jadi ini kalian ngerjain ini harus tenang, terus jangan terlalu dekat dengan monitor ya. Jadi adik-adik harus agak sekitar 1 meter lah dilihat-lihat, tenang. Nah, kemudian kira-kira angkanya ini gede gini, berarti ini dicoba-coba ya, cobain ini dengan ini dikaliin ya. Apa yang terjadi kalau dikaliin 8 kali 9 ternyata hasilnya 72 ya. Nah, kemudian 72 ini dengan si ini diapain nih? Oh, ditambahin, Dede. Ya, ditambahin. Berarti polanya ini karena cuma satu ya. Jadi coba-coba. Kalau ada 2 jawaban berarti soalnya gagal lah, Dede. Ya, harusnya ada 3. Di sini ada 1 lagi. Tapi UTBK pernah ngeluarin soal kayak gini ya, Dede. Ya, jadi cuma satu, satunya lagi dicobain polanya. Oke, ini dikali dengan ini hasilnya adalah 30, kemudian dijumlahin dengan ini hasilnya 38. Iya, betul ya, jawabannya benar. Nah, sekarang Ranto tadi jawab yang A. Kira-kira ada alasannya kenapa tuh, Ranto? Rinto Ranto. Halo? Lupa lagi. Oke. Oh, salah ngaliin. Oke, hati-hati ya. Jangan sampai salah ngaliin. Nggak apa-apa ya, kita kan latihan ya. Nah, jadi satu-satunya hafalan di matematika itu cuma kali-kalian ya. Jadi kali-kalian harus. Oke. Siap ya? Oke, 30 detik lagi dari sekarang. Siap lagi. Bagus ya. Wah, ini pintar-pintar nih. Keren. Nah, UTBK juga pernah ngeluarin soal nomor 2. Oke, siap. 30 detik dari sekarang. Sorry. Oke, sudah ada yang masuk satu peserta, Nyimas.
Safa, Anissa. Woi, udah ada 3 peserta yang jawab nih, Adik-adik. Yang lain kita tunggu dulu 10 detik lagi. Ya, Theo. Oke, Adik-adik ya. Bagus ya, jawabannya semuanya sama nih. Tapi baru cuma 4 peserta nih yang jawab nih. Yang lainnya pada kemana nih? Ya, Nyimas, Safa, Anissa, Theo. Oke, baru 4 peserta. Yang lain mungkin masih potret ya. Ya, oke, kita bahas langsung. Nah, Adik-adik ini tinggal ikutin, katanya ada sebuah rumus kayak gini, ya. Gimana kalau dikasih soal seperti ini? Nah, Adik-adik yang kamu kerjain, ya, ini adalah yang pakai kurung dulu. Selalu ada yang pakai kurung. Jadi dikerjain di awal adalah yang pakai kurung dulu si ini. Ikutin aja. Berarti bagian yang ini adalah P-nya, bagian yang ini adalah Q-nya. Ya, tinggal ikutin rumusnya P berarti min 2 kurung dikali ya Q ditambah P, berarti Q-nya 1 ditambah min 2, 1 ditambah min 2 dikurangin 2 ya. Oke, ini tinggal kaliin aja. 1 tambah min 2 min 1 min 2 berarti min 3. Berarti hasilnya sama dengan 6 ya. Berarti bagian yang ini 6. Nah, dengan cara yang sama kita lanjutkan lagi adik-adik. 3,6 gimana? Berarti 3,6 ikutin lagi. P berarti P-nya adalah 3 dikali Q tambah P berarti 6 ditambah 3 dikurangin 2 ya. Berarti hasilnya 3, yang ini 9 kurangin 2 adalah 7. Berarti dikali 7 jawabannya cocok banget ya. 21. Keren. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan mungkin langsung aja ditanyain ya. Oke, siap-siap lagi. 30 detik lagi dari sekarang. Oke, ini ada pertanyaan bagus ya. Tanda titik itu cuma simbol aja ya. Jadi tanda operasi aja, Dedek. Jadi dia boleh-boleh aja ngasih simbol ya. Simbolnya suka-sukanya dia. Bisa titik di buletin, bisa kotak di segitigain itu pokoknya tinggal ikutin ya. Jadi kalau di sini ada segitiga, ya di sini juga ada segitiga, ikutin gitu ya. Itu cuma simbol aja, bukan kali artinya ya, tapi artinya adalah si ini. Oke, sip ya, itu cuma simbol aja. Simbol suka-sukanya yang bikin soal. Sip. Ya, bagus ya pertanyaannya. Silakan. Kalau ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, siap lagi ya. Nih, pinter-pinter nih. Tapi berkurang nih. Tadi 9 peserta, sekarang cuma 4 peserta yang jawab. Ayo, lagi, silakan. Pertanyaannya berapakah keliling? Wah, kali ini sekitar 1 menit deh. Saya kasih waktu. Kayaknya kalian harus potret. Silakan.
Oke, waktunya habis nih ada deh ya. Hanya satu peserta yang jawab. Jawabnya katanya 72 ya dari Ilyas. Oke, saya kasih waktu lagi tambahan ada deh, setengah menit. Silahkan ya. Iya, oke, ada deh di sini ada tiga peserta semuanya jawabannya sama ya dari Ilyas, Safa dengan Angel. Oh, jawabannya katanya semuanya 72. Katanya jawabannya 72 nih katanya ya. 72 katanya jawabannya. Enggak salah nih hitungnya. Coba ya kita bahas, kita bahas. Siap ya? Ranto jawabannya C. Ada satu lagi dari Ranto. Ini kayaknya masih belum ada yang tepat nih jawabnya. Ya udah kita bahas aja ya. Yang namanya kelilingnya, Dede, keliling itu kan pinggir-pinggirnya dijumlahin semua kan. Nah, ingat jajar genjang itu sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Berarti ya Dede kalau di sini 26, berarti bagian yang ini juga 26 kan? Benar nggak? Oke, berarti jumlahin. Nah, tinggal sisi yang ini yang belum dapat. Nah, sisi yang ini kita manfaatkan adik-adik bagian yang ini ada tegak lurus ya, ini ada tegak lurus. Berarti kita coba gini, kita tarik dari ujung sini ke ujung sini. Nah, jadi ada dua buah segitiga, benar? Oke, sekarang luasnya sama nggak? Iya, pasti sama dong ya. Jajar genjang kan sama di sininya dengan yang ini. Berarti luas segitiga satu sama dengan luas segitiga yang kedua. Saya pengen cari nih berapa panjang dari sini ke sini. Oke? Oke, berarti luas segitiga yang pertama ya seperti biasa setengah alas kali tinggi, alasnya 26, tingginya di sini 8 ya, dari sama dengan luas segitiga yang ini, berarti setengah alasnya X, tingginya 16 di situ. Tinggi itu kan tegak lurus alas. Oke, berarti ini setengah coret 16 dibagi 8 seperti angka yang besar ya, 2. Berarti X-nya adalah 26 dibagi 2. Oh, 13. Berarti ini 13. Berarti ini juga 13. Jadi kelilingnya gimana? Keliling jajar genjang, tambah-tambahin aja. 13 ditambah 26 ditambah 13 ditambah 26. Ya, berarti hasilnya 13 tambah 13 kan 26. Berarti ada berapa 26 nih? Ada 3. Ya udah 26 dikali 26 dikali 3. Berapa nih tuh? Belakangnya 8 ya. Jadi jawabannya adalah 3 kali 2, 78 yang benar. Oke, nggak apa-apa deh, kan kita latihan ya. Sip ya, Nyimas. Waduh, telat Nyimas jawabannya ya. Betul, 78 tapi agak telat jawabnya. Ya, sip. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Iya, silakan ada yang mau mencatat, dicatat dulu juga boleh. Oh, oke, siap.
Oke, ini ada pertanyaan dari Samuel. Katanya, kenapa luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2? Ya, coba aja lihat Samuel. Sama enggak kira-kira? Ya, kalau ada sebidang tanah kayak gini, kemudian dipotong jadi 2 bagian, ya, karena sama-sama sejajar dan sama panjang, ini sama dengan ini sama dengan ini, ya sama dong pasti luasnya. Benar nggak Samuel? Kalau dipotong 2, luas segitiga yang ini dengan luas segitiga yang ini sama, benar? Ya, karena sisi-sisinya sama Samuel. Coba ini 13, ini 26, ini sesuatu lah nggak tahu ya. Yang ini juga sesuatu 13, 26 juga ya. Pasti luasnya sama ya, sisi-sisinya juga sama semua. Sip. Ya, itu kuncinya ya. Jadi luas segitiganya sama. Kalau nggak dapat kunci itu, pasti nggak akan bisa dapat jawabannya. Ya, oke, Dede. Nah, sekarang ada lagi nih soal. Siapin lagi ya, 30 detik lagi. Nah, ini tentang sudut nih. Wah, kalian pasti lancar nih tentang sudut-sudutan. Ayo, silakan. Oke, sebentar. Salah kopi. Sebentar, sebentar. Aduh, tenang, tenang, tenang. Jangan terlalu bersemangat. Sebentar, sebentar. Iya, silakan. Nomor selanjutnya. Oke, kalau kurang gede, saya gedein ya, biar kelihatan. Iya. Iya, oke, adik-adik di sini sudah ada 3 peserta yang menjawab ya dari eh, Safa, Anissa. Oh, baru 2 peserta ya. Iya, oke. Tentang sudut-sudutan adik-adik ini gampang kan sudut-sudutan, masih ingat kan? Ya, jumlah sudut pada segitiga ya. Jumlah sudut pada segitiga itu harus sama dengan 180. Itu konsep yang pertama. Ya, jadi kalau ada segitiga, jumlah sudut pada segitiga itu harus sama dengan 180. Jadi kalau ada alfa, beta, theta di sini berarti jumlahnya iya ditambah theta itu harus sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang masalahnya gini ya, Dede. Ada yang tahu nggak kenapa jumlah sudut pada segitiga 180? Ya, kan ini sejak SD udah pada tahu kan jumlah sudut pada segitiga 180. Tapi banyak ada yang nggak tahu dari mana datangnya. Ya, nah ini pertanyaan saya waktu SD dulu, Dede, sampai gurunya kerepotan juga ngejawabnya. Ya, saya tanya kenapa gitu ya jumlah sudut pada segitiga, apapun segitiga sebelah 180. Ya, itu sampai guru SD saya ngejawabnya itu hampir 2 hari ya, Dede. Ya, padahal ya jawabannya gampang ya.
Nah, saya ingat betul ketika si guru itu saking senang sekali ngejawab soal ini ya, tapi 2 hari dia ngejawabnya. Gini, dia jelasin gini ya, bikin garis yang sejajar dengan alas ya, kemudian kalau sudut ini adalah alfa, nah ini namanya sudut-sudut yang apa di sini, ya kalau ini alfa, ini juga alfa, ada namanya apa ya, berseberangan gitu ya. Iya, namanya berseberangan. Kalau ini beta, ini juga pasti beta. Oke. Nah, sekarang jumlah sudut pada garis lurus nih, itu kan 180. Berarti ini tambah ini adalah 180 derajat ya. Oke, itu adalah konsep yang pertama, Dede tadi udah tahu berseberangan. Satu lagi yang bertolak belakang sudutnya juga sama, Dede ya. Kalau ini alfa, yang ini juga pasti pasti alfa juga. Oke. Udah, itu aja modalnya. Nah, coba perhatikan yang ini dulu adanya di sini. Itu garis lurus, kalau dijumlahin itu pasti sama dengan 180 derajat. Berarti kita jumlahin aja 3x ya, ditambah 7x plus 80, itu sama dengan 180 derajat. Nanti ini dikurangin ini, 100 derajat, 3x tambah 7x, 10x, sama dengan 100, berarti ketahuan nih, x-nya adalah 10 derajat. Ya, belum selesai ya Dede, kemudian kita beralih ke segitiga yang ini. Nah, jumlah sudut pada segitiga harus 180 nih. Berarti kita jumlahin 25 ditambah 3x, tadi x-nya 10 ya. Berarti yang ini adalah 30 ya, ditambah sesuatu, sebutlah T gitu ya, di sini T derajat, itu sama dengan 180. Nanti 180 dikurangin 55 berarti sama dengan 100, iya 25 derajat. Nah, kemudian kita beralih lagi ke sebelah sini ya Dede ya. Berarti di sini tadi T-nya itu 125 ditambah ini, itu kan garis lurus juga ya. Berarti jumlah sudut ini adalah 180 derajat ya. Berarti 6Y ditambah 7 ditambah 125 itu sama dengan 180 derajat. Jelas ya adik-adik sampai sini? Jelas. Oke, berarti di sini adalah 132 pindah ke sana, 180 kurangin 132, 48. Maka Y-nya bagi 6 kiri kanan, ya sama dengan 8 derajat. Gimana adik-adik? Gampang ya. Jadi pertama lihat yang di sini jumlahnya 180, kemudian jumlah sudut pada segitiga 180, dapat sudut si ini dengan ini harus 180. Ya, bisa ya. Konsep sudut ya cuma gitu ya, bertolak belakang dengan sehadap ya. Yang ini berseberangan, ini bertolak belakang. Jumlah sudutnya pasti sama. Ya, bagus ya. Jawabnya cuma 2 peserta, tapi semakin menurun. Ya. Yang pertama tadi 9 peserta, sekarang turun 4, sekarang jadi 2. Nah, coba nih pasti sekarang banyak lah ya yang ngejawab benar nih. Ayo. Ya, nanti hasil. Oke, silakan kita jawab lagi nomor 5 ya. Saya kasih waktu 1 menit saja, Dede. Silakan. Cepat dan tepat ya, silakan Ade. Tapi harus tenang, jiwanya harus tenang Ade. Ngejawab soal-soal TPS itu tidak boleh uh, panik ya, tenang aja, santai, santai. Tapi kotak-kotaknya cepat ya, silakan.
Iya, oke, Dede. Semakin berkurang aja deh ya. Yang jawab di sini ada satu peserta, dua peserta ya, dari Samuel dengan Safa ya. Samuel jawab B, Safa jawabnya E. Ayo dong, yang lain mana nih? Ada yang Samuel D, Safa jawabannya yang E ya. Ayo, yang mana nih yang benar? Nah, oke, kita bahas ada deh ya. Di antara dua yang ini, ya ada satu yang benar ada deh. Ilyas juga. Oke, nggak apa-apa. Ilyas jawabannya E. Nah, Adede ini bayanginnya gini ya. Bayangin dalam kehidupan sehari-hari, Adede, konsepnya adalah bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas. Oke, ini ada sekelompok orang, katanya ada 4 orang bekerja dalam waktu 2 jam. Dapat mengecat dinding seluas 24 meter. Nah, adanya kalau bagi tugas nih, 4 orang, 24 meter persegi. Kira-kira berapa meter persegi, Ewang? Iya, 6 meter persegi. Jadi ini ada dinding, bayangin ada dinding ya. Ini dibagi oleh 4 petugas ya. Jadi seorang di sini, seorang di sini, seorang di sini. Udah kecat semua selesai ya. Berarti masing-masing di sini 6 meter persegi, ini juga 6 meter persegi, ini juga 6 meter persegi, ini juga 6 meter persegi. Nah, selesai 2 jam. Nah, pertanyaan saya logis, ada logika, kalian coba mainkan. Kalau 2 jam, setuju nggak? Kalau si ini ngerjainnya 2 jam, di sini juga seorang ini 2 jam juga, si ini juga 2 jam juga, si ini juga 2 jam juga, tapi bersama-sama ada sekaligus. Jadi nggak 2 jam, sini nunggu baru ngechat yang ini, itu satu orang. Kan ini ada 4 orang. Kalau 4 orang ya semuanya tugas set. Ini ngechat 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Totalnya berarti 2 jam. Bener nggak? Halo, bener dulu nggak? Masuk dulu logikanya nggak di sini? Silakan adik-adik kepikiran. Ini 2 jam, misalkan dari jam 8 sampai jam 10. Ini juga sama dari jam 8 sampai jam 10. Orang ketiga juga sama, orang keempat juga sama. Selesai aja, di chat semuanya. Jelas ya? Nah, katanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengecat dinding seluas 30 meter persegi. Kalau tadi 24 meter persegi. Sekarang 30 meter persegi, 6 orang ada deh. Ya, berarti bagi-bagi tugas lagi. Nah, sekarang diluasin nih, katanya berarti masing-masing berapa meter? Iya, 5 meter. Kan 6 orang nih, berarti ini 5 meter. Satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sini aja deh, 5 orang. Sorry ya, kecil ya. Nah, ini anggap aja sama semua ya. Gambarnya jelek. Nah, ini 5 meter persegi. Ini juga sama, 5 meter persegi. Nah, gitu. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 30 meter persegi oleh 6 orang. Jelas? Nah, kira-kira berapa jam nih si ini? X jam gitu. Nah, sekarang adik-adik bisa bandingin ya. Kalau 6 meter persegi, nah tadi mikirnya sekarang di sini. 6 meter persegi katanya setara dengan 2 jam. 2 jam. Nah, sekarang kalau ada X meter persegi, ini berapa jam katanya? Sorry. 5 meter persegi. Nah, di sini ada 5 meter, berapa jam katanya? X jam. Nah, adik-adik ini adalah perbandingan, namanya perbandingan kan cuma dua ya. Ada yang lurus, ada yang terbalik. Kalau perbandingannya lurus, adik-adik tinggal bandingin gini, ya, lurus dia. Nah, ciri-ciri perbandingannya lurus ya adalah ada deh gini aja, kalau meternya semakin besar, jamnya juga semakin banyak kan yang dibutuhkan. Kalau meternya kecil, jadi dindingnya sedikit, berarti jamnya juga sedikit. Nah, itu namanya perbandingan lurus. Kalau lurus, ada tinggal bandingin set gitu aja. Ya, nah gitu. Udah selesai ya Dede. Tinggal dikali silang, berarti X ini kaliin ke sana jadi 6X sama dengan ini kali ini 5 kali 2. Nanti 6 dibagi 2, 3, berarti X adalah 5 per 3 jam. Nah, sekarang kita konversi 60 menit, berarti hasilnya 60 bagi 3, 20 kali 5, 100 menit. Ya, 100 menit itu 1 jam berapa, Dede? Iya, 1
jam 40 menit ya. Jadi jawabannya adalah 1 jam 40 menit. Betul ya jawabannya? Nggak ada yang benar. Ternyata saya salah lihat nih. Oke, jawabannya adalah yang C. Ada deh. Jadi sini sejam 40 bersama-sama semuanya sejam 40 selesai oleh 6 orang. Jadi prinsipnya bagi-bagi tugas ya. Jadi kita sederhanakan adik-adik. Jadi yang dindingnya yang luas kayak gini kita potong-potong bagi-bagi tugas sama 4 orang, yang ini dibagi 6 orang. Ya, silakan adik-adik ada pertanyaan tidak? Ya, silakan yang mau screenshot boleh langsung aja. Ya, jadi mikirnya 1 orang ya, ada di mikirnya 1 orang. Jadi 4 orang bekerja seluas 24, berarti 1 orangnya berapa meter? 6 meter persegi, waktunya tetap ada di 2 jam. Ya. Nah, sekarang kalau 30 meter persegi, 6 orang berarti 1 orangnya 5 meter. Nah, baru dibandingin adik-adik. Ya, jadi orangnya mikirnya satu. Jadi satu ini adik-adik. Yang dilihat itu hanya satu ini. Oke, sudah ya, adik-adik selesai beres ya. Nah, itu saya nelangin aja jadi agak lama. Sebenarnya mau ya cepat aja, pokoknya mikirnya 1 orang adik-adik. 4 orang, ya gini ya, saya ulangi lagi ya. 4 orang 2 jam 24 meter, berarti 1 orang. Nah, gitu mikirnya 1 orang. Berapa meter jadinya? 6 meter. Nah, di sini tetap jamnya ada deh, ya 2 jam. Nah, sekarang kalau 30 meter oleh 6 orang, berarti sama aja 1 orang berapa meter nih? 5 meter. Nah, ada tinggal nanya ini berapa jam. Karena perbandingannya lurus, ada tinggal bandingin ini. Gitu. Ini jadi sama dengan, jelas ya? Oke, tadi kayak tadi kali silang. Nah, itu kalau ngelanginnya, kalau ngerjain sih saya cepet banget. Ya, pokoknya kuncinya ininya dijadiin 1 orang. Jelas ya, Dede? Halo, gimana jelas? Iya, soal selanjutnya nih. Nah, ini banyak yang salah, tapi saya yakin deh kalian suka bikin sirup ya, atau sejenisnya. Ini saya juga pertama ngerjain ini sempat salah, Dede. Sempat salah, tapi saya pikir-pikir lagi, waduh, ada lagi jawabannya di situ. Silakan, mudah-mudahan tidak terjadi sama kalian ya. Nah, ini pengalaman pribadi saya, Dede. Silakan, pas saya ngejawab soal ini saya sempat salah. Ayo, apa jawabannya? Silakan.
Iya, baru ada yang masuk satu peserta, Dede Samuel ngejawab baru Samuel. Ayo, yang lainnya nih. Ini ada lagi yang masuk. Kastra. Oke, ada yang jawab 100, ada yang jawab 96. Oke, saya masih tunggu yang lain nih. Ada nih jawabannya apa? Wih, Dwi ya. Dwi jawabnya beda sendiri, D. Nggak apa-apa. Ya, ini 3 peserta jawabannya tiga-tiganya beda. Nggak apa-apa, Dede. Saya juga pernah salah, jadi ngejawab soal ini tenang aja. Ya, Dian. Wah, Dian melengkapi jawabannya E. Belum ada yang jawab C. Ya, oke, kita bahas ya, Adek ya. Oh, ini ada satu ya, Safa jawabannya B. Ya, ternyata ada 2 yang jawab B. Ya, kita bahas. Sebotol sirup katanya bisa dibikin 80 gelas. Nah, ini satu botol ya, satu botol sirup itu bisa dibikin 80 gelas. Kalau apa katanya? Nah, di sini kalau campurannya 1 bagian sirup dan 4 bagian air. 1 bagian sirup dan 4 bagian air. Nah, jadi kita mikirnya ini jangan terpisah. Jadi ini sama, ada misalkan ini 1 gelas sirup, ini 4 gelas air, gitu ya. Jadi ada berapa bagian air? Kan sama-sama cairan. Kebayang? Ada 4 air, ada 1 sirup, dicampur ada deh. Jadi berapa? Jadi 5 ini sih gitu ya. Itu sama aja dengan 5 cairan gitu aja. Nah, kebanyakan yang jawab ini salah, dia tulisnya adalah di sininya 4 gitu, tetap 4. Nah, sekarang pertanyaannya ada berapa gelas? Kalau campurannya katanya perbandingannya 1 dengan 5, berarti ada 6 ya di sini. Ada 6 cairan, 6 cair gitu. Nah, perbandingan ini lurus atau berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik tinggal dibalikin ini ada deh. Semakin banyak gelasnya, semakin banyak cairannya. Iya, semakin banyak ya, semakin banyak cairannya, berarti gelasnya semakin banyak, jelas itu ya. Berarti perbandingannya lurus, ada dia tinggal bandingin. Oke, ya udah kita kali silang, berarti 6 kali 80 sama dengan 5 dikali X. Ini yang ingin ditanyakan, berarti ini 10 dibagi 5 dulu, 2. 2 kali 8, 16 kali 6. Iya, jawabannya 96 gelas. Betul ya, ada 2 peserta dari 1, 2, 3, 4, 5 yang jawab. Benar, 96 gelas. Dulu saya hampir ketipu, jawabannya 100 gelas aja deh. Ya karena di sini saya tulisnya 4, di sini saya tulisnya ya 5 airnya doang. Padahal sirupnya air juga gitu. Masuk ke dalam situ masuk. Ya, jelas ya? Sip, yang jawab 100 pasti jawabannya sama kayak saya dulu ya. Tapi saya langsung mikir lagi, oh iya ya sama-sama cairan. Jelas ya adik-adik? Ya. Oke, silakan adik-adik nomor 7. Setengah menit ya. Ayo, dibaca dulu, tenang, jangan panik adik-adik. Mikirnya harus jernih, nggak boleh perut dalam lapar, ini keadaan lapar adik-adik. Jadi adik-adik harus dalam keadaan happy nih ngerjain salah-salah kayak gini. Ya, silakan fokus.
Ya, ada dua peserta yang jawab Nyimas dengan Safa ya, Nyimas Safa. Oh, jawabannya juga beda. Jawabannya ada yang B, ada yang apa ya? Nyimas sebentar. Nggak apa-apa, Dede ya. Salah juga nggak apa-apa, kita belajar, Dede. Nyimas D, Safa B. Safa D, Nyimas D. Oke. Yang lain nih semakin menipis saja. Ini yang ngejawab itu, yang lain pada kemana? Angel. Nah, kemana aja Angel sejak ngejawab nomor satu terus menghilang deh Angel. Oke, Angel jawabannya yang E. Oh, Nyimas B katanya diralat. Jawaban Nyimas katanya B. Iya, wah, pesertanya lumayan mau Lydia jawabannya E. Iya, sama dengan Angel ya. Ya, kita bahas ada deh. Nah, balon pesawat udara katanya mampu 18 peserta. Jadi ada 18 orang maksudnya ya. Ini bayangin aja ada pesawat. Nah, ini aduh saya nggak bisa gambar lagi pesawat. Oh iya, Mutia juga jawabannya B, Maulidia E, ya Mutia B. Oke, banyak juga peserta yang jawabnya beda-beda ya. Seru ya kita bahas Dede. Nah, di sini isinya itu katanya bisa membawa 18 orang dewasa. Nah, 18 orang dewasa ini setara katanya dengan 24 orang anak. Ada 24 anak-anak. Nggak boleh dia 18 dewasa dengan 24 anak, berarti 2 kali lipatnya. Ya. Nah, sekarang katanya pada suatu hari si pesawat itu menampung 6 orang dewasa. Berarti ini dibagi berapa nih? Iya, dibagi 3. Berarti ini juga harus dibagi 3 dong. Ya, kalau dibagi 3 berarti setara dengan 8 anak. Ada ya. Jadi 6 dewasa itu jadi 8 anak. Nah, sekarang katanya berapa anak paling banyak yang dapat ikut terbang pada saat itu? Udah ada 6 dewasa, Dede. 6 dewasa itu sama dengan 8 anak. Padahal pesawat itu mampu menampung 24 anak. Berarti 6 dewasa ini setara dengan 8 anak. Berarti kurang berapa lagi supaya jadi 24? Iya, tinggal dikurangin aja, Dede. Betul ya. Jadi jawabannya Angel. Benar ya. Dengan yang tadi itu siapa tuh jawabnya? 16 anak lagi ya. Ya, jadi 6 dewasa dan 16 anak-anak. Oke, gimana ini gampang? Ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dede tambah seru aja nih ya jawabnya. Oke, silakan. Ini ada variabel. Variabel itu yang mau dicari XZ katanya memenuhi persamaan ini ya. Kemudian berapa sih nilai X yang memenuhi di sini? Apakah pernyataan satu saja cukup atau dua saja cukup atau harus kedua-duanya untuk dapetin berapa nilai X yang ada di sini?
Halo. Mana ini pesertanya nih yang jawab? Ayo dong, ya. Nah, ada kita bahas ya. Ini kemarin muncul di soal UTBK 2021 ya. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Saya tunggu dulu. Nah, ini prinsipnya gini ya, Dede ya. Jadi kalau ada persamaan kayak gini, prinsipnya adalah banyaknya variabel, banyaknya persamaan ya, itu harus sama dengan banyaknya variabel yang mau dicari, Dede. Ya. Jadi kalau ini variabelnya dalam hal ini adalah X, Y, dan Z, ya, yang mau dicarinya adalah X, Y, dengan Z, maka banyaknya persamaannya juga harus ada 3, ya sama. Nah ini ada 1, 2, 3. Nah tapi hati-hati di sini ada syarat ya, iya betul ya jawabannya C, betul. Dua pernyataan bersama-sama cukup menjawab pernyataan, tapi satu aja nggak cukup, betul. Tapi ada syarat di sini, syaratnya eh, tidak boleh ketergantungan linier atau dihitung aja. Syaratnya tidak boleh kelipatannya. Tidak boleh kelipatannya. Nah, adik-adik hati-hati kalau misalkan ketipu, misalkan di sini ya, ini nggak ada nih misalkan. Persamaan satunya ini, persamaan kedua ini. Terus dikasih lagi persamaan 3, tapi kelipatannya dikali 2 sih ininya. Jadi gini, 4X ditambah kali 2 lagi, 2Z sama dengan kali 2 lagi, 14. Nah, ini pernyataan yang pertamanya misalkan kayak gini. Ini nggak boleh. Ini kelipatannya nggak boleh, adik-adik. Nggak berlaku. Ya, jadi harus beda persamaannya. Jelas? Iya. Oke ya, sip ya. Ya betul ya, jadi jawabannya adalah yang C di situ. Jadi kalau Y-nya 5, masukin ke sini dapat persamaan 3X min 2Z, ininya 5, tadi pindah ke sana jadi 0, nah ini ada 2 persamaan lagi, satu persamaan yang kedua, bisa dieliminasi dapat X-nya. Jelas ya? Sip. Itu aja Dede, pertanyaan nomor 8. Ya, nomor 9, nah ini agak sedikit gampang Dede, silakan dari 31 peserta. Wah, ini harus jawabnya benar semua nih. Ya, silakan setengah menit. Ayo. Sorry. Ayo. Oke, di sini sudah masuk 2 peserta yang jawab. Aduh, saya pengennya semuanya nih jawab nih. Angel, Anissa, Dwi ya. Nyimas, oke. Ranto, betul. Oke, Ranto. Theo. Wow, banyak yang jawab ya. Iya. Nah, mau Lydia, sip.
Apa? Oke, ya. Banyak peserta yang jawabnya C ya. Oke, nah ini ada deh nyamain penyebut ya. Putra. Wah, oke, Putra juga jawabnya C. Jadi kalau nyamain penyebut ya, kalau ada kayak gini berarti tinggal kaliin aja ini kali ini berarti AD plus minus kaliin ini BC dibagi ini kali ini ya. B kali D ya. Nah, ada deh bisa ini kali ini. Berarti hasilnya jadi 3 dikali kurung ya, X plus 5 dikurangin 4 dikali ini. Pakai kurung lagi ada deh. 2X min 3 dibagi dengan ini kali ini ya. Berarti 2X min 3 dikali X plus 5 ya. Sekarang kita bongkar kurung ya. 3X plus ini kali ini 15. Oke, dikurangin ini min 4 kali 2X berarti min 8X. Min 4 kali min 3 berarti plus 12 dibagi. Nah, kali ini satu-satu ini kali ini dulu. Berarti jadi 2x kuadrat ditambah 10x. Sekarang yang min 3 kaliin ke sini. Ya, berarti min 3x min 15. Oke, kita jumlahkan yang sejenis bisa dihitung. Ada x dengan yang x berarti 3x min 8x berarti min 5x. Ya, 15 ditambah 12 berarti 27. Dibagi, ini adalah 2x kuadrat, nggak ada temennya. Nah, ini bisa disatuin, plus 7x min 15. Ya, betul. Banyak yang jawab yang C. Nah, ada yang jawab yang D juga ada. Tadi ada yang jawab yang B, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya ini soal ini masih gampang, Adik. Kalau soalnya udah rumit, ini harus dilakukan trik, Adik ya. Nah, triknya gimana? Triknya gampang, Adik. Ambil aja angka ya, ambil angka tapi konsisten. Misalkan ambil angka 1, Adik. Ini suka-suka ya. Atau angka 0 boleh kalau yang mau kelihatan langsung angka 0. Masukin ke soal 0. Berarti jadi min 3 per min 3 berarti min 1 ditambah masukin 0. Jadi min 4 per 5 ditambah min 4 per 5. Berarti di sini jadi sama dengan berapa nih? Ini kan 1 T 5 per 5 ya. Jadi hasilnya min 9 per 5. Nah, kalau kamu masukin 0, hasilnya min 9 per 5. Atau kalau dikaliin 3 kiri atas bawah, berarti ini jadi min 27 per 15. Boleh. Ya, masukin 0, ini benar. Masukin 0, ini benar. Ini masukin 0, ini juga benar. Masukin 0, ini salah, ini salah. Ya, lumayan 2 jawaban gugur. Nah, sekarang ada tinggal masukin lagi satu bilangan, misalkan 1. Ini suka-suka aja ya, ambil, tapi konsisten. 2 kali 1, 2 kurangin 3, min 1. 3 dibagi min 1, berarti min 3 ya. Oke, min, masukin angka 1, Adik. 1 tambah 5, 6. 4 per 6, berarti 2 per 3. Nah, kita baru samain penyebut. Min 3 itu berapa per 3? Min 9. Min 9, min 2, berarti min 11 per 3. Nah, kemudian kamu cek, masukin ke jawaban 1. Nih, jadi min 5 tambah 27, 22. Oke, masukin 1, 2, tambah 2, 4, dikurangi 5, berarti min 11. Ini 22 per min 11, padahal hasilnya harus min 11 per 3. Berarti pilihan ini salah. Yaitu triknya ya, ambil aja angka. Masukin 1 ke sini jadi 22 juga. Masukin 1, 2 kurangin 7, min 5 berarti min 20. Ini juga salah. Ya. Masukin sini 1 berarti jadi 22 dibagi masukin 1 2 tambah 7 9 kurangin 15 min 6. Nah, ini kalau disederhanain bagi 2 atas bawah jadi 11 per min 3. Ini cocok pisan, Adik ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu kalau soalnya udah rumit, Adik ya. Itu lakukan trik. Kalau ini masih gampang lah ya. Sip, Adik bagus ya, banyak yang jawab. Ya, nah ini soal berikutnya, Dede jangan pakai kalkulator, ini without kalkulator ya, tanpa kalkulator. Silahkan, siap? Sekarang dibalik nih. Nah, silahkan Dede. Berapa jawabannya? Ayo, Dede apa jawabannya nih? Belum ada yang masuk nih.
Dari Angel ya, Angel jawabannya yang D. Ya, kita tunggu yang lain ya, Angel ya, sabar ya, tenang. Silakan, yang lain masih kotak potret. Iya, oke. Ada deh di sini sudah banyak peserta yang jawab. Angel, Nyimas, D, Ranto juga D, Sastra B, Maulinda E ya. Nah, oke ya. Banyak yang ada yang jawab B, ada yang jawab E. Nah, yang benar gini ada deh ya. Ini triknya dibalik kayak soal yang tadi sebenarnya. Kalau yang tadi mah dalam bentuk X ya. Nah, dimasukin angka triknya. Kalau sekarang udah ada angka nih ada deh. Triknya dibalik. Jadi supaya karena angkanya ini gede, ya saya ganti sama huruf ya. Jadi triknya adik-adik ambil misal ya. Misal 2020 terserah mau yang dimisalin banyak nih apa aja terserah. Saya ambil aja 2020-nya adalah R, maka ini pertanyaannya jadi R pangkat 3 dikurangin, ini kan R juga ya, dikali, nah 2019 apanya R? Jangan dimisalin lagi ya. Iya, R-1, bagus. Yang di sini 2021 apanya R? R plus 1. Nah, baru ada bongkar kurungnya menjadi, ya kan kalau ngaliin bebas ya, saya mau ngaliin ini dan ini boleh, ini dengan ini juga boleh. Saya kaliin ini juga, ini dulu, gampang nih sekawan nih berarti jadi apa R kuadrat dikurangin 1 ya kaliin kalau sekawan langsung aja kuadrat dikurang kuadrat. Nah kemudian ada tinggal bongkar lagi kurungnya min R dikali R kuadrat jadi R pangkat 3 min R kali min 1 jadi plus R. Nanti ini cara coret hasilnya adalah R. Berapa R-nya? 2020. Jadi jawabannya 2020. Bagus, sip. Ya, jadi kalau angkanya gede ada misalin ya sama sesuatu. Sip. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Siap-siap lagi ada deh. Pertanyaannya berapakah keliling daerah yang diambil? Silakan, ada deh. Dibaca dulu santai, pelan-pelan. Apa jawabannya?
Iya, oke, sudah ada yang masuk peserta dari Anissa ya. Anissa jawabnya E ya, tepat sekali. Pinter ya. Nah, Dede ingat yang namanya keliling itu pinggir-pinggirnya dijumlahin, Dede. Katanya jari-jarinya dua, berarti ini dua, ini dua. Jadi berapa jumlahnya? Udah empat. Ini dua, dua, empat juga. Ini dua, ini dua. Keliling yang aslinya ini harus dihitung, Dede. Jumlahin. Ini tambah ini tambah ini, tambah ini, ini tambah ini, tambah ini. Jadi tambah berapa nih? Ini 4, 4, 4. Jadi nambah berapa? Nambah 12. Iya, jawabannya satu-satunya nambah 12 ini. Benar. Nah, sekarang masalahnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya, kalau dilihat dari pilihan udah selesai ya. Yang nambah 12. Kalau yang ini kan keliling lingkaran. Kita tahu yang namanya keliling lingkaran ya, itu rumusnya ada pi-nya tuh. Ada 2 kali pi kali jari-jari ya. Nah, berarti segini berapa keliling lingkaran? Nah, ngitungnya ada jangan di sekaligus jangan di satu-satu tapi ngitungnya sekaligus. Di situ ada 3 keliling lingkaran. Jadi di sini kalau dihitung ini 1, 2, 3. Sebentar ya. Ya, oke, sorry ada sedikit gangguan ya. Nah, keliling lingkaran 2 PR. Jadi ada ngitungnya sekaligus. Ini anggap aja satu lingkaran, satu lingkaran, satu lingkaran. Berarti ada 3 lingkaran. Dikurangin. Nah, harus dikurangin dari yang mana? Dari iya, dari yang kosong-kosongnya ini nih. Nah, ini kalau dijumlahin berapa lingkaran nih? Ini, tambah ini berapa lingkaran? Betul sekali, setengah lingkaran. Maaf, ini keliling lingkaran. Kenapa setengah lingkaran? Karena jumlah sudut kita tahu adalah 180 derajat ya. Padahal satu lingkaran itu 360. Berarti kalau 180 setengah keliling lingkaran. Berarti hasilnya adalah apa di sini? Iya, 2,5 lingkaran atau 5/2 dari keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran adalah 2 PR, berarti hasilnya adalah 2 kali V kali jari-jarinya 2. Berarti ini coret. Jadi keliling lingkarannya adalah 10 V. Jadi ini tambah ini tambah itu 10 V. Jadi keliling daerah yang diarsir adalah 10 V ditambah yang tadi ya Dede, jangan lupa yang biru-biru ini ya, tambah 12 ya. Jadi jawabannya ya betul ya dari Anissa. Keren. Lagi-lagi siap. Nah, ini ada soal agak sedikit susah nih Dede ya. Banyak yang kesulitan menjawab soal ini, tapi coba deh mirip dengan yang tadi, tapi kira-kira tapi ini kayaknya susah deh. Ini harus saya bahas langsung nih. Tapi coba dulu deh 1 menit ya, ada deh. Mudah-mudahan ada yang bisa ngejawab tanpa kalkulator. Silahkan. Mirip yang tadi, mirip banget. Ada deh.
Ya, oke ya, Dede memang ini agak sulit sedikit, sedikit sebenarnya sulitnya Dede. Nah, Dede mikirnya kalau hasil akar, ya, itu jawabannya bulat gini, pasti dalamnya adalah pasti bilangan kuadrat, benar? Pasti bilangan kuadrat. Nah, kita usahakan Dede gimana caranya jadi bilangan kuadrat. Mungkin ini soal yang paling sulitnya, Dede. Pertama, ya sama kayak tadi dimisalin dulu ya. 2023-nya aja saya misalin sama dengan R. Berarti nanti persamaannya jadi akar 1 ditambah R dikali R-1 dikali R-2 dikali R-3. Nah, kebanyakan kesalahan ini ya adalah ngitungnya, ngaliinnya, ada deh salah ngaliin. Jadi kalau ini dikali ini, jadi R kuadrat min R, kemudian nanti dikali lagi dengan ini kali ini, R kuadrat min 5R plus 6 gitu ya. Nah, ini tidak istimewa, ada deh. Bukan salah, tapi tidak istimewa. Nah, yang istimewa gini, Adek, ngitungnya. Berarti jadi akar ya 1 ditambah kaliinnya ujung ini dengan ujung ini dan ujung ini, Adek. Ya. Berarti R kan kalau perkalian mah bebas ya. Berarti ini jadi R kuadrat min 3R dikali, nah bagian yang ini kali ini adalah R kuadrat min 3R plus 2. Nah, ini istimewa, Adek. Kenapa istimewa? Karena di sini ada bentuk yang sama, dalam hal ini adalah R kuadrat min 3R. Ya, kita misalin lagi, seru ya. Misalin lagi, berarti R kuadrat min 3R-nya saya misalin aja Y. Berarti persamaannya jadi akar 1 ditambah Y dikali Y plus 2. Nah, kemudian seperti biasa dibongkar turunnya, berarti di sini jadi Y kuadrat ditambah 2Y. Ternyata ada deh, bentuk ini bisa difaktorin. Y kuadrat ditambah 2Y plus 1 itu sesuai harapan kita, di dalam akarnya itu adalah bilangan kuadrat. Nah, berarti di sini apa? Y plus 1 kali Y plus 1. Udah deh ini coret-coret, berarti hasilnya adalah Y ditambah 1. Y-nya apa? Ada deh balikin lagi, Y-nya adalah R kuadrat min 3R. Ditambah 1. R-nya balikin lagi. R-nya tadi apa? 2023 ya. Berarti di sini menjadi atau keluarin dulu R-nya. Berarti ini R-3 ditambah 1. Boleh ya? R-nya ganti sekarang 2023 dikali ini 2023 kurangin 3 berarti 2020 ditambah 1. Kita hitung deh ada deh 2023 kali 2020. 202 aja ya. Nolnya nanti belakangan terakhir. 2 kali 3 6 4 0 4. Ini sama semua ini 0 0 0 kalau dikaliin yang ini 6 4 0 4 iya 6 10 4 5 4 4 ya. Salah ngitung nih, bener nggak? Bener ya, tambah 1 jadi 4 4 5 0 ini 6 kosong ya 6 1 4 4 5. Aduh, saya juga salah ngitung nih, ada deh salah. Sebentar. Fokus. Kayaknya salah ngitung di sini deh. Kita kotak buang dulu. Ulangi lagi. 2020 kali 3, 2 kali 3, 6. Ini 4, 0, 4. Benar ya? Ini 0. Oh, ke sini ngegesernya. Saya salah ngegeser. 2 kali 3 berarti di sini 6, 4, 0, 4. Gitu ya. 6, 4, 6, 8, 0, 4. Tambah 1. Ini 60 ya, kan di sininya 2020. Aduh, tuh, kalau buru-buru gitu ada deh ya. Jadi 40, 864, 61. 40, 864, 864, 61. Ya, jadi jawabannya yang A. Ya. Nah, hati-hati adik-adik salah mengalihkan, jadinya tidak istimewa. Itu aja yang ingin saya sampaikan di soal ini. Ya. Oke, berikutnya adik-adik tentang sisa. Nah, ini adalah pelajaran tentang analogi ya, adik-adik. Apa-apa ya, saya minta waktu 10 menit lagi aja ya, karena tadi dipotong. Iya, silakan. Siap, oke.
Nah, adik-adik, ini adalah analogi, langsung aja ya saya bahas ya. Kalau 2 dipangkatin 2020 kan ngeri ya, dibagi 5 sisanya berapa. Nah, ini adalah kita sesuaikan dengan analogi, jadi kita lihat polanya adik-adik. Lihat pola. Berarti di sini 2 pangkat, misalkan saya ambil aja 2 pangkat, berapa ya, 2 pangkat 1 lah mulainya. Kalau dibagi 5, itu sisanya berapa? Iya, sisanya 3. 2 dibagi 5, itu kan ini 0 ya. Nah, ini tuh namanya sisa. Ini tuh lebih kecil dari sini, namanya ini sih sisa. Sekarang kalau 2 pangkat 2 ada dibagi 5, sisanya berapa? Iya, sisanya 4 ya. 4 bagi 5 kan 0 juga sama ya, ininya 4. Jelas sampai situ dulu? Jelas. 2 pangkat 3 dibagi 5, sisanya berapa, Dedek? 8 dibagi 5 ya. 2 pangkat 3 itu 8 bagi 5. Berarti ini 1 kali 5, 5, ini 3. Berarti ini namanya sisa. Sisanya 3. Terus 2 pangkat 4 ya dibagi 5 ada deh. Sisanya berapa? 2 pangkat 4 itu 16 dibagi 5. Ini 3 kali 5, 15. Ini 1. Ya, berarti sisanya adalah 1. Sekarang 2 pangkat 5 dibagi 5. Sisanya berapa nih? 2 pangkat 5 berarti 16 kali 2, 32 ya. 32 dibagi dengan 5. Nah, berarti ini 6, 32. Berarti ini sisanya 2. Ada udah kelihatan belum polanya? Belum ya? Saya juga belum. 2 pangkat 6 dibagi 5, ada sisanya berapa nih? 2 pangkat 6, 64. 64 dibagi 5. Ya, 1, 5, 14, 2, 10, sisanya 4. Nah, udah mulai kelihatan. 3, 4, 3, 1, 2, 4. Terusin ada deh sedikit lagi. 2 pangkat 7 dibagi 5. Sisanya berapa? Tadi 64 kali 2 berarti 128 ya. 128 dibagi 5. 3, 2, 10, 8, 2, ini 4, 5, 5, 25, kurangin 3, berarti ini sisanya 3. Waduh, ini polanya nggak jelas juga ya, ada deh ya. Saya salah bikin soal nih kayaknya nih. Oh iya, salah bikin soalnya. 2 pangkat 8 dibagi 5, ada deh sisanya berapa? 256 dibagi 5. 5, 25, 6, 1, sisa 1. Waduh, ini nggak kelihatan ada deh polanya. Iya. Ya, 2 pangkat 1 itu 2 dibagi 5. Nih, 2 dibagi 5 sisanya 2. Iya. Kan 0 kali 5, 0. Ini kurangin 2. Berarti di sininya 2. Kalau 1 kan kelebihan. Jadi ini sisanya 2. 3, 4, 3, 1, 2, 4. Iya, ada deh. Ini tidak kelihatan polanya. Maaf ya. Ini salah soalnya. Oke, lupakan. Harusnya saya salah soalnya. Ini dibagi 3. Ada deh. Ya, saya salah bikin soal. Maafkan. Ya, lupakan saja. Ya, oke. Saya dikasih waktu ada tinggal 4 menit lagi ya. Oke. Nggak ada polanya. Nggak kelihatan. Ada deh. Ya, jangan dipikirin. Harusnya soalnya coba nanti kamu kerjain yang dibagi 3 ya, sisanya berapa. Ya, kalau dibagi 5 dia tidak istimewa. Nah, ini ada soal akar di dalam akar nih, trik cepatnya gini Dede, kalau ada akar, dikurangin akar dan seterusnya, Dede ambil perkalian yang selisihnya 1. Sekali lagi ingat ya, yang selisihnya 1. Yang selisihnya 1 berarti 72 itu berapa kali berapa? 8 dikali 9, betul. Nah, karena di sini minus, berarti yang diambil yang minus yang paling kecil artinya. Berarti ini pasti kalau dihitung hasilnya adalah 8. Ya, bentuknya kayak gitu. Begitu juga dengan bagian yang ini 42 berapa kali berapa, ini pas sudah disetting angkanya perkaliannya selisihnya 1, 6 kali 7. Tapi gara-gara plus berarti yang diambil yang gedenya 7. Berarti ini adalah 1 ditambah ini satunya di luar ya, ditambah hasil ini semua sampai tak terhingga 7. Berarti ini juga 8, maka bisa disimpulkan X sama dengan Y. Nah, katanya P-nya adalah 1 tambah X. X-nya 8. Berarti ini hasilnya 9. Yang ini adalah 8. Maka kesimpulannya P lebih besar daripada Q. Ya. Oke, ada waktu 2 menit lagi. Ya, saya akan bahas satu soal lagi berarti. Ya.
Iya. Nah, ini adalah untuk masalah perbandingan. Nah, untuk masalah perbandingan, Adik-adik ya, kalau ada 2:3:5 itu bisa aja 4:6:10 bisa aja kelipatannya. Makanya kalau ada perbandingan gini, Adik-adik tulisnya gini, Asep banding Budi banding Charlie, katanya sama dengan, nah ini pakai huruf Adik-adik. Jadi satu huruf misalkan ini 2T banding 3 kelipatannya banding 5 kelipatannya. Itu triknya, Adik-adik. Ya. Terus tinggal ikutin, katanya selisih uang Asep dengan Charlie. Asep dengan Charlie. Berarti Asep dikurangin Charlie sama dengan ini Asep, ini Charlie. Berarti 7T ya. 2T dikurangin 5T ya. Atau boleh dibalik, kalau dibalik aja ya. Kan selisih yang besar dikurangin yang kecil ya. Berarti di sini Charlie dikurangin Asep sama dengan 5T dikurangin 2T. Katanya sama dengan selisihnya adalah X. Berarti di sini 3T sama dengan X, maka diperoleh T-nya adalah sepertiga X. Pertanyaannya, jumlah uang Budi dengan Charlie. Budi dengan Charlie, berarti Budi ditambah Charlie sama dengan, Budinya berapa nih? 3T, ininya 5T, berarti 8T. Gitu kan, jumlahin, berarti 8 kali T, T-nya ini, ya, kali sepertiga X. Jadi jawabannya 8/3X. Oke, begitu aja Dede. Sebenarnya banyak banget saya udah nyiapin 50 soal Dede ya, tapi karena waktunya udah sedikit banget ya. Aduh, saya tuh pengen ngejawab semua sebenarnya. Ya, Oke. ada satu lagi aja, ada waktu 1 menit lagi ya, Pak Hari. Saya minta waktu 1 menit lagi aja ya. Nah, ini pernah Iya, juga boleh, Pak. muncul soal kayak ginian, akhirnya banyak yang bingung ngejawab ya. Oh iya, mengganti yang tadi aja, yang tadi salah soal ya. Nah, 1 dibagi 1 kali 2, 1 dibagi 2 kali 3, dan seterusnya sama dengan berapa? Ini kalau dihitung manual berat, adik-adik ya. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini, lihat polanya, adik-adik. Nah, ternyata polanya kalau jumlah yang pertama adalah setengah ya. Yang pertama jumlahnya adalah 1/2. Jumlah yang kedua ini ditambah ini. Tambahin aja, jadi jangan ragu-ragu. Setengah ditambah 1/6. Berarti samain penyebutnya per 6. Ini 3 ditambah 1, 4/6. Sederhanain 2/3. Udah kelihatan belum polanya? Ah, oke. Kalau belum, ada dia tambahin lagi satu lagi sebelah sini. Berarti yang tadi kan hasilnya 2/3 ya. Berarti 2/3 yang tadi ditambah yang sebelahnya 1/12. Samain penyebutnya per 12. 12 bagi 3, 4 kali 2 berarti 8. Yang ini 1, ini 9/12. Sederhanain bagi 3, 3/4. Udah kelihatan belum polanya, ada deh? Jumlah yang pertama setengah, jumlah yang kedua 2/3, jumlah yang ketiga 3/4. Iya, udah kelihatan polanya, ini tinggal dijadiin per ya, bener? Berarti kalau jumlah sampai sini berapa? Iya, betul, ini tinggal dijadiin per ya. Jadi adik-adik ngerjainnya pakai pola yang kayak gini. Ya, oke gitu aja. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya.